kinerja teman-teman di penegakan hukum. Jadi sebenarnya masyarakat ini, indeks demokrasi kita yang semakin rendah ini, apakah karena memang takut, karena konstruksi hukumnya, undang-undangnya, atau cara penegak hukum bekerja dalam mengimplementasikan undang-undang ini, Mas Burhan? Kalau berdasarkan survei, dan surveinya sudah saya tulis dalam sebuah tulisan atau edited volume yang diterbitkan oleh ISIA Singapura. Judulnya Democracy in Indonesia from Stagnation to Regression, tanda tanya. Nah, hasilnya itu satu paket. Jadi ketakutan publik untuk menyuarakan pendapat itu berbarengan atau satu tarikan nafas dengan persepsi negatif mereka terhadap aparat yang dianggap makin sewenang-wenang. Nah, itu kalau saya cross di antara pendukung Pak Jokowi, itu juga makin takut. Tapi lebih takut lagi di kalangan mereka yang mendukung Prabowo Sandi di 2019. Jadi ini efek yang multipartisan, kekhawatiran itu. Karena pendukung Jokowi juga khawatir dilaporkan oleh pihak oposisi. Begitu juga sebaliknya. Nah, menurut Presiden Jokowi, kalau kita baca hasil pertemuan Senin kemarin, termasuk dengan Kapolri, adalah karena ada norma hukum yang membuat orang saling melaporkan. Dan pada titik itu, saya tidak sedang menolak Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu sesuatu yang saya sebut sebagai keniscayaan, di mana ruang kita digeser tidak semata-mata ruang dunia nyata, tapi juga dunia maya. Dunia maya perlu kita atur, tetapi proses pengaturannya tidak boleh melanggar kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Nah, kalau saya mendapatnya seperti itu, karena di KUHP sendiri, apa yang disebut dengan penghinaan itu diterjemahkan dalam banyak versi atau kategori. Ada 6 setahu saya ya, kalau kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Wamen Kumham. Nah, oleh Undang-Undang ITE itu hanya disebut penghinaan saja. Ini yang terlalu luas. Nah, kalau dibawa ke aparat hukum, saya khawatir penegak hukum terlalu menempatkan ruang subjektif yang terlalu luas, sehingga kita tidak mendapatkan kebebasan yang tentu saja yang bersifat bertanggung jawab. Baik, saya tangkap poinnya, saya lempar lagi ke Pak Beni menjawab apa yang tadi disampaikan Mas Burhan. Bagaimana agar semata-mata tidak selalu dianggap subjektif kinerja teman-teman di kepolisian ini? Ya, yang pertama tentunya Polri perlu segera menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk segera membuat pedoman, kemudian mengedepankan restorasi justice sepanjang hal itu memang dimungkinkan. Dan ketika penyidik menerima laporan juga harus lebih selektif dalam konteks mana-mana yang bisa diselesaikan dengan mediasi dan mana-mana yang tidak. Kemudian yang berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah setelah adanya pedoman itu, kita juga perlu melakukan edukasi kepada publik tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Karena bermuaranya dari sana dulu, baru melemparkannya ke publik melalui media sosial atau melalui jaringan IT. Nah, oleh sebab itu dengan bagaimana cara menyampaikan pendapat di depan publik yang santun, yang nilai-nilai dan norma adat istiadat dan sebagainya, maka yang menjadi kasus-kasus yang sementara muncul belakangan ini bisa dikurangi. Itu yang perlu diperhatikan. Baik, Pak Beni. Mas Dave, jadi soal pedoman yang nanti akan dibuat oleh Kapolri, menurut Anda bagaimana? Konstruksinya seperti apa? Perlukah juga ada komunikasi yang dijalin dengan pembuat undang-undang di parlemen, teman-teman di DPR? Ya, tentunya ya, karena kan harus ada kesamaan persepsinya juga, karena kita sebagai pihak yang awal itu membuat undang-undang tersebut, dan juga kita juga harus dilibatkan untuk melakukan literasi akan digital dan literasi hukum tentang bagaimana penggunaan internet yang baik, yang sehat. Karena yang sering juga terjadi, kenapa sering undang-undang ini dibuat, karena kan sering terjadi penyebaran fitnah, penyebaran hoax, lalu juga penyebaran berita-berita yang tidak benar yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Itu juga salah satu alasan kenapa undang-undang ini sampai dibentuk. Nah, dan juga ya masih ada dua undang-undang yang berkaitan tentang penggunaan internet, yaitu satu undang-undang perlindungan data pribadi
dan dua, undang-undang keamanan siber yang sedang dalam proses pembuatan. Nah, ya ketiga undang-undang ini ya, dan juga mungkin didukung lagi dengan undang-undang penyiaran nantinya, ini bisa membantu memberikan perlindungan dan keterangan bagi masyarakat untuk menggunakan internet yang baik tanpa perlu kekhawatiran akan diserang. Nah, dan ini juga penyerangan-penyerangan ini, berita-berita palsu ini kan juga menciptakan satu industri baru ya, buzzer-buzzer. Nah, buzzer ada banyak buzzer yang dituduh itu adalah mendukung salah satu pihak, bahkan bisa dibilang katanya buzzer itu berbayar. Ada juga buzzer itu memang adalah kemauan niatan masing-masing. Ya, saya aja kadang-kadang suka dituduh sebagai buzzer. Oke. Ya, jadi perlu literasi dan juga perlu kesadaran dari masyarakat agar tahu bagaimana cara-cara yang benar, dan itu harus dibimbing juga oleh seluruh elemen pemerintahan. Baik, Pak Joni, perlu literasi, perlu kampanye lebih giat, lebih gencar lagi edukasinya supaya semua melek dulu. Sehingga pendekatan penegakan hukum restoratif justice yang disebut oleh Kapolri ini juga harus dikedepankan sampai semuanya benar-benar melek terhadap aturan main ini yang terus berkembang, progresif. Ya, betul sekali Mas Wahyu. Dari awal saya sudah sampaikan tadi, salah satu rekomendasi implementasi adalah apa? Adalah justru kita melakukan literasi hukumnya, masalah hukumnya dan literasi digitalnya itu penting sekali. Ya, karena masyarakat, dan itu nggak bisa dikerjakan oleh satu komponen, masyarakatnya begitu luas, oleh seluruh komponen bangsa. Itu harus dilakukan secara bersama-sama dari seluruh kekuatan komponen bangsa. Yang kedua, jangan juga ini dipersempit kepada mekanisme penegakan hukum saja dalam proses penegakan hukum. Tapi di dalam judicial system juga, pelibatan Mahkamah Agung agar mempunyai pandangan terhadap pedoman itu sama. Karena semuanya kan berbasis pada pasal-pasal di undang-undangnya. Nah, penegakan hukum berpedoman kepada acuan yang sama dengan di dalam judicial system. Ya, hakim juga mengacu kepada pedoman yang sama. Sehingga tidak hanya di teman-teman Polri, proses penegakan dan penindakan hukum itu tidak saja Polri, tidak saja jaksa, hakim juga, Kominfo juga untuk mengamankan ruang digital yang sehat. Nah, ini tujuan semua adalah kan kemaslahatan kehidupan masyarakat dan berbangsa. Tetapi ada aspek-aspek yang negatif atau aspek-aspek dampak buruknya yang harus diminimalisir. Saya kira itu semangat yang ingin disampaikan bersama-sama yang dikedepankan oleh Presiden itu.